بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الربيع وحمد الحمد والسلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu juga kalau zikir dan sholatnya kita awali dengan kajian dulu. Terima kasih teman-teman. Kajian pada zuhur kali ini bersama Kiai Haji Dr. Ahmad Sarwan LCMA. Tema kali ini adalah fikih kurban. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Fa bima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta fadun ghalidul qalbi lam fadu min hauli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasabirhum fil amr. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Atas berkat rahmat Allah kita dapat berkumpul bermuajah di tempat yang mulia ini. Pak Kiai, ini banyak nih menjelang kurban ini banyak pertanyaan dari masyarakat Pak Kiai. Mudah-mudahan terpuaskan nih pertanyaan-pertanyaannya, kayaknya dengan waktu yang singkat ini dapat dijelaskan dengan panjang lebar Kiai. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari kita nih. Nanti kalau ada teman-teman yang akan bertanya juga dipersilakan. Pak Kiai, siapa saja sih yang diwajibkan menyembelih hewan kurban Pak Kiai? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertanyaan pertama, siapa saja yang diwajibkan untuk menyembelih hewan kurban? Begini, sebenarnya pada dasarnya menyembelih kurban itu hukumnya bukan wajib. Dia tidak seperti zakat yang merupakan rukun Islam. Kalau sudah memenuhi nisab dan haul, wajib dizakatkan. Kalau belum dizakatkan, tetap jadi utang. Itu zakat. Sedangkan kurban itu sejak awal, basically dia hukumnya bukan wajib. Dia hukumnya sunnah, paling pol sunnah muakkadah. Kalau bicara hukumnya. Cuma memang dalam kasus-kasus tertentu, bisa saja perbuatan yang hukumnya sunnah itu bisa naik kelas jadi wajib. Misalnya, apabila seorang bernazar, ya misalnya katakanlah begini, ini kita ngomongin puasa ya. Puasa Senin Kemis kan nggak wajib Pak. Tapi kalau misalnya ada orang doa, ya Allah beri saya rezeki, ya Allah beri saya rumah, mobil, jabatan, bini baru enggak lah ya. Ya Allah gitu. Nah ternyata dia bilang begini, kalau engkau kabulkan doaku nih ya Allah, aku puasa Senin Kemis dah selama setahun misalnya gitu. Nah itu puasa Senin Kemis yang awalnya cuman sunnah, boleh puasa boleh enggak, begitu dia nazar dan kena nazarnya jadi wajib itu buat dia. Kurban gitu juga. Kalau orang niatnya adalah nazar, ya sudah berarti memang dari awal yang tadinya tidak wajib berubah jadi wajib. Beli kambing nih dalam rangka apa? Saya mau kurban gitu ya. Tidak ngomong nazar nih. Ya pada dasarnya kurban itu sunnah, bukan wajib.
Nggak bisa tiba-tiba saya mau kurban jadi wajib, enggak. Ya kan sama, saya mau puasa Senin Kemis. Ada nggak orang bilang, oh puasa Senin Kemis itu wajib? Ya kan enggak. Puasa Senin Kemis itu sunnah. Sholat duha itu sunnah. Semua orang tahulah ya. Nggak usah bilang, saya mau kurban sunnah. Enggak. Asal saya bilang saya mau kurban, pada dasarnya kurban itu sunnah, bukan wajib. Nah, kalau dia bilang, saya mau nazar, yaitu kalau permintaan saya pada Allah itu dikabulkan, maka saya akan kurban. Ternyata dikabulkan, ya berarti harus dikerjakan. Nah kalau nggak dikabulkan gimana? Ya bukan nazar namanya. Kalau maksudnya dia nazar tapi nggak kena gitu Pak, ya berarti kan nggak wajib juga, ya kan? Oleh karena itu kalau ditanya pertanyaannya adalah siapa saja yang wajib berkurban? Orang yang bernazar untuk kurban apabila nazarnya itu memang diterima oleh Allah atau dikabulkan, maka dia kena tuh wajib Pak mengerjakan. Kalaupun tahun itu dia nggak korban, tahun besoknya dia ya tetap diuber gitu Pak. Oke ya. Sedangkan kalau kita biasa-biasa saja, tidak ada istilah kata nazar-nazaran, walaupun orang itu mampu, walaupun orang itu punya duit, ya punya keluasan harta, ya nggak usah apa istilahnya, nggak wajib berkurban pun istilahnya nggak apa-apa. Tapi ada hadisnya Ustadz, kan begini, siapa orang yang punya keluasan rezeki, tapi dia tidak menyembelih hewan kurban, maka janganlah kalian mendatangi tempat sholat kami. Kan begitu ya Pak ya. Ini menarik nih hadis ini. Karena banyak orang mengatakan dari hadis ini jadi wajib gitu hukumnya. Padahal enggak. Coba perhatikan. Nabi itu bersabdanya begini. Man kana lahu sa'at, siapa yang punya keluasan harta, walam yudahhi, tapi dia tidak menyembelih, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Pak, kenapa Nabi nggak bilang jangan dekati masjid kami? Tapi kenapa Nabi bilangnya jangan dekati tempat sholat kami? Karena itu dua hal yang berbeda. Masjid maksudnya Masjid Nabawi pastinya. Tapi Nabi nggak bilang jangan dekati Masjid Nabawi, tapi jangan dekati tempat sholat kami. Tempat sholat apa? Sholat Idul Adha. Kenapa tidak usah datangi sholat Idul Adha, tempat sholat Idul Adha? Karena Pak, di zaman Nabi, ya di situ itulah habis sholat pada nyembelih, ya kan? Jadi kalau emang ente nggak mau kurban, ente nggak usah datang ke tempat nyembelih, ya kan? Mau ngapain? Mau nonton doang, kan nggak usah, gitu kan? Jadi hadis ini kadang-kadang dimaknai oleh orang, tuh kan wajib itu, karena kalau ente nggak kurban, jangan dekat-dekat musola. Ya dalam rangka apa dekat-dekat musola? Kan kita sholat bukan di musola, kita sholat di masjid. Sholat di musola di zaman Nabi Pak, tempat yang disebut dengan musola itu sekarang ini Pak, itu Masjid Ghamamah tuh. Dekat emang dengan Masjid Nabawi, kira-kira 500 meter jaraknya. Nah dulu disitulah tempat nyembelih kurban. Karena memang disitulah dulu kalau sholat Id. Karena Masjid Nabawinya kecil, zaman segitu kegemuat. Oleh Nabi dipindah ke tanah kosong, tanah lapang, gurun pasir. Nah, itu yang kadang-kadang dipakai buat sholat istisqa, dipakai buat sholat Idul Fitri, Idul Adha. Dan kalau buat sholat Idul Adha, nah itulah tempat buat nyembelihnya juga. Karena di gurun pasir gitu ya, di tanah yang kosong, dari situ. Nah, kalau kamu nggak mau ikut nyembelih, ya nggak apa-apa. Tapi nggak usah datang. Kenapa? Kalau mau datang itu dalam rangka nyembelih atau menyaksikan. Kalau enggak ya ngapain udah datang-datang. Udah sono tungguin aja, ntar juga dikirimin dagingnya. Begitu Pak. Jadi orang yang tidak nyembelih ya pada hari Idul Adha atau hari Tasyrik 11, 12, 13 tidak dosa. Itu kalau bicara hukumnya. Tapi kalau bicara kenapa ya kita pada nyembelih gini Pak. Ini ceritanya bukan masalah hukum. Kita kan tiap hari bikin dosa banyak, baik yang gede atau yang kecil. Kalau yang gede kita tobat minta ampun, tapi kalau yang kecil Pak, dia jadi kerak. Nah, untuk merontokinnya itu Pak, ibaratnya porselen, ya kan, keramik, itu nggak cukup pakai sabun doang atau abu gosok, itu nggak bisa Pak. Harus pakai cairan khusus, nonanya sama OB, sama cleaning service, dia tahu cairan apa yang bisa merontokin kerak yang udah dalam. Nah, kalau dosa itu Pak, sekedar dosa kecil mah istighfar, wudhu, dan sebagainya bisa. Tapi kalau dia udah berkerak itu Pak, cara ngilanginnya salah satunya dengan darah Pak. Dengan menumpahkan darah hewan
Di hari raya Idul Adha, begitu darahnya muncrat, dosanya rontok. Itu Pak sebenarnya. Jadi bukan masalah wajib apa enggak wajib. Ente mau ngurangin dosa apa enggak? Kalau mau ngurangin dosa, kambing beli yang gede, sapi beli yang gemuk. Nah, makin mantap itu hewan, makin canggih dia ngerontokin dosa-dosa kita. Tujuannya ngerontokin dosa Pak sebenarnya. Kalau masalah wajib mah enggak. Kalau kita merasa enggak, dosa gue dikit ini, enggak usah korban lah, enggak apa-apa Pak. Silakan aja. Tapi Bapak punya duit, terus merasa kayaknya saya banyak dosa dah, gitu kan? Mana udah berkerak lagi, saya korban sapi, yang gede Pak. Satu orang satu sapi, cakep itu Pak, ya kan? Makin gede hewannya makin mantap itu. Karena itulah nanti akan meruntuhkan dosa-dosa kita, begitu. Baik, Kiai. Nabi menyembelih kurban itu untuk keluarganya waktu zaman dulu. Ya. Berarti apakah boleh 1 ekor kambing itu untuk patungan, Kiai? Ya, jadi gini Pak, ini Nabi menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, bukan berarti keluarganya patungan. Enggak, itu kambing-kambing Nabi, ya kan? Kalaupun Nabi mengatakan ini untuk keluargaku, bukan berarti keluarganya patungan. Tapi maksudnya begini Pak, satu rumah, berapapun anggota rumah itu gitu ya, asalkan udah 1 yang nyembelih, maka cukuplah itu untuk memberi pahala. Memberi pahala, bukan untuk melakukan ibadah ritual kurban. Maksudnya 1 aja yang ngerjain, yang lain kebagian pahala. Bukan yang lain itu kurban. Enggak, beda nih Pak. Kalau kita ngomong patungan, 1 onta, patungan 7 orang. Berarti yang kurban ada 7. Yang melakukan ibadah kurban, yudhahi, itu ada 7 orang. Patungan sapi, 7 orang. Yang berkurban ada 7 orang. Tapi kalau misal kata, saya nyembelih, ya kan? Mau sapi, mau onta, mau kambing, tapi saya doang nih yang patungan. Kambing 1, atau saya beli sapi nih karena saya duitnya banyak gitu Pak. Saya beli 1 ekor. Lalu saya nggak ngajak orang. Orang duit saya banyak, ngapain ngajak-ngajak gitu kan? Boleh nggak Pak? Boleh kan? Nah, sapi 1 ekor doang, saya boleh menyembelihnya. Seandainya sapi mahal, berdua yuk patungan, boleh. Bertiga, berempat, berlima, berenam, bertujuh, boleh. Kalau sapi atau unta. Tapi kalau kambing, nggak boleh patungan. Nggak boleh. Makanya Pak, kambing 1 itu setara dengan 1/7 sapi atau 1/7 onta, gitu kan? Nah kalau udah 1/7 masih mau patungan lagi, nah itu udah nggak masuk di hitungan sebagai ibadah kurban, ya. Tapi gini Pak, saya mau nyembelih kurban, duit saya kurang. Kan kambing berapa nih harganya kira-kira? Ya yang rada 3,5. cakepan dikit, 3,5 ya. Kalau yang 2,5 mah kecil banget ya, kayak kucing gitu. Ini kambing apa kucing, kekecilan gitu ya. Yang 3,5 ada, 4 juta yang cakepan dikit gitu Pak, ya kan? Cuman duit saya kurang. Duit saya kurang Pak. Kurangnya ya kira-kira 3,5 juta gitu Pak. Orang duit saya cuma gope. Terus pada ngasih saya bantuan. Gue tambahin cepet gitu banyak Pak. Ngasih ke saya nih Pak. Jadi duit saya gitu, terus duit terkumpul, saya beliin kambing. Boleh nggak Pak? Berarti yang korban saya, yang lain nggak korban. Yang lain tuh nyumbang namanya Pak. Ya nyumbang orang mau kurban, boleh kan? Sama kayak gini Pak. Ini bulan kemarin kan kita lagi pelepasan jamaah haji ya. Ada orang pengen pergi haji Pak, duitnya kurang. Kan haji sekarang kira-kira 50 berapa? 60 juta dah taruh gitu ya. Nah dia kurang Pak, kurang 59 juta, duitnya cuma 1 juta doang, gitu kan, kurangnya banyak kan. Nah dia pengen ngantri haji, duitnya kagak ada. Cuman karena dia orang baik nih Pak, ya kan, sholat di masjid mana aja dia sholat Pak. Banyak orang pada ngasih sumbangan, kumpul, dapat Pak, bukan 50, 100 juta Pak, ya kan, 100 juta dia bisa buat pergi haji, sama oleh-oleh, sama yang lain-lain dapat Pak. Tapi yang berangkat haji ya dia doang. Yang lain yang pada nyawer, ya dia kagak haji Pak. Gitu. Yang haji cuma 1 orang doang. Nah,
Nabi itu ketika disebut berkurban untuk keluarga, untuk itu apanya? Untuk itu pahalanya. Ya kalau pahala mah di-share mau sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Oh, Nabi keluarganya banyak, bininya aja 11, anaknya aja 7, belum mantu, belum cucu. Apa semuanya patungan korban satu kambing? Bukan. Ya, semuanya itu kecipratan pahalanya, gitu Pak. Tergantung dia, ya kan. Kalau dekat kecipratan banyak, tampias namanya Pak, gitu kan. Nah, kalau langsung kegerujukan namanya. Nah, kalau jauh cuma kecipratan doang pahalanya. Tapi untuk sekeluarga boleh. Memang begitulah aturannya. Satu rumah, satu ekor kambing aja cukup. Itu nggak usah semua anggota keluarga nyembelih, itu nggak harus juga. Tapi kalau misal kata, ini sekeluarga semuanya ngotot, gue pengen nyembelih, ya boleh, nggak apa-apa. Tapi setidaknya minimal satu rumah satu. Nah begitu. Itu yang dimaksud dengan Nabi menyembelih untuk keluarganya. Baik. Baik, Kiai. Nah, ini tentang kulit, kepala, kaki tidak boleh dijual, Kiai. Biasanya kan gitu ya. Kalau kita nyembelih itu nggak boleh dijual tuh. Nanti jadi batal atau gimana lah gitu. Nah, jadi mubazir, Kiai. Itu gimana tuh solusinya, Kiai? Jadi gini, Pak. Yang nggak boleh kan jual beli. Ya kan? Yang nggak boleh jual beli, Pak. Tapi memanfaatkan boleh nggak? Boleh. Saya kasih contoh nih, Pak. Saya rumah di Kuningan. Kalau sekarang mah Kuningan banyak gedung tinggi ya. Tapi zaman saya masih SD, Pak, dulu tahun 70-an, orang miara sapi banyak banget, Pak, daerah saya tuh. Ya kan, Kuningan tuh istilah kata peternakan sapi, soalnya nggak jauh dari Menteng. Menteng banyak orang Belanda. Belanda kan minum susu. Ya kan? Nah, dia piara sapinya di kita nih. Kita yang miarain sapinya. Kotoran sapi itu, Pak, itu banyak dibutuhkan oleh para petani. Orang Betawi zaman dulu kan nanam pohonan. Apalagi orang Roblong banyak dianya nanam kembang, ya kan? Nah, dia butuh itu, Pak. Cuman masalahnya begini, ini namanya kotoran sapi, najis. Benda najis tidak boleh diperjualbelikan. Nah, kalau diperjualbelikan kagak boleh, gimana caranya kita biar bisa dapat kotoran sapi? Gampang, minta aja. Bang, minta dong kotoran sapinya, ambil. Cuman kan nggak boleh pakai bayar. Nah, gimana caranya biar jadi berbayar? Gampang. Ini kotoran sapi adanya di halaman rumah gua, ya kan? Nah, kalau lo masuk, lo bayar. Jadi dia bukan bayar kotorannya, Pak, bayar masuk rumahnya gitu. Atau ngangkut ini pakai truk, ya kan? Ada yang ngoredin, ada yang masukin ke karung dan sebagainya. Nah, bayar ongkos jasanya, kan gitu ya. Sama gini, Pak, darah manusia. Kita nih, Pak, orang di rumah sakit kadang-kadang butuh transfusi darah. Kalau kata rumah sakit, darah persediaan di rumah sakit habis, tolong keluarga pasien cari darah di PMI. Saya pernah tuh, Pak, ibu saya sakit butuh transfusi darah gitu kan, donor. Saya cari, Pak, ke PMI. Kata PMI, kita kagak jual darah katanya. Ya berapa dah saya bayarin gitu. Enggak, kita nggak jual darah. Cuman kalau Bapak mau darah dari sini, ini ada darah. Cuman ada syaratnya, Pak. Bapak cariin donor lagi yang lain. Nah, jadi saya nyari tetangga, keluarga, saudara, pada mau donor nggak? Ayo ikut saya. Ikut, Pak. Habis donor, dikasih makan mie, dikasih makan telur, dikasih minum susu, dan sebagainya. Jadi darah itu nggak dijual belikan, Pak. Cuman ya ditransfusikan, didonorkan, dan sebagainya gitu kan. Nah, balik ke kulit. Kulit kambing, kepalanya, kakinya, jeroan, dan sebagainya, kalau cara jual beli nggak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh? Karena itu milik Allah. Ibarat kata nih masjid nih, Pak. Saya nggak tahu kalau status masjid kayak gini, statusnya wakaf apa bukan ya? Nggak tahu dah ya. Asetnya negara kan, punya perusahaan. Kalau masjid-masjid wakaf nih, Pak, boleh nggak dijual sama ketua DKM? Nggak boleh kan? Namanya wakaf yang milik Allah. Tapi memanfaatkannya boleh, nggak boleh dijual. Nah, kambing yang udah disembelih itu udah milik Allah. Kata Allah, makan aja, kagak ada masalah. Tapi jangan pakai jual. Makanya, Pak, tukang bakso kan dia kerjanya jualan bakso, Pak. Ya, kalau Kang bakso dapat jatah daging sapi, terus dia dibikin bakso, boleh nggak dia jual? Nggak boleh. Makanya kalaupun dia jadiin bakso, kita makan baksonya dia, bayarnya jangan sepenuhnya, Pak.
Biasa bakso semangkok berapa? 15.000. Ini bayar goceng aja. Kenapa? Karena baksonya dagingnya daging kurban. Nah, bayar aja kuahnya sama mie-nya gitu kan, sama sambelnya gitu. Kenapa? Kalau itu boleh diperjualbelikan. Tapi kalau dagingnya itu nggak boleh jual beli. Bagiin silahkan, kasih orang silahkan, tapi jual beli itu nggak boleh gitu. Nah, satu-satunya pihak yang boleh menjual gitu ya dari daging sapi atau kurban itu kalau yang diberikan itu adalah orang miskin. Jadi tadi Pak, ada orang nazar. Saya kalau Allah kabulkan doa saya nazar mau kurban. Nah, daging kurbannya itu Pak hanya boleh diberikan kepada fakir miskin. Karena jadi milik fakir miskin Pak, dia daging banyak hari itu Pak. Ya kan masjid sono ngasih, masjid sini ngasih, masjid mana. Ada kali 15 kilo tuh Pak daging di rumah. Tapi dia nggak punya kompor, nggak punya beras, ya kan? Masa dia makan mentah di kare kucing? Kan nggak mungkin Pak. Nah, karena dia orang miskin, adanya cuma itu, dia jual boleh Pak. Karena kasusnya udah jadi milik orang miskinnya, gitu Pak. Sementara kita nih misalnya bukan orang miskin Pak, cuman dapat kebagian jatah, boleh silakan aja. Karena daging kurban tuh boleh dimakan sama siapa aja, mau kaya, mau miskin, mau panitia, mau bukan panitia. Dan panitia itu ada dua Pak. Ada panitia yang namanya tercantum, tapi nggak pernah rapat, nggak pernah kerja, nggak pernah apa. Pas giliran nyembelih makan, datang dia. Begitu makan selesai pulang, gitu. Ada Pak, bukan di sini, bukan dekat rumah saya tuh model begitu ada. Panitia nama doang, tapi nggak kerja, gitu kan? Boleh nggak dia makan? Boleh. Ya, karena makannya panitia bukan karena balas jasa, tapi karena pada dasarnya daging kurban itu boleh dimakan sama siapa aja. Bahkan orang kafir aja kalau mau makan juga boleh. Silakan aja, nggak masalah. Cuman nggak boleh dijual. Itu Pak masalahnya. Jadi kalau misalnya kata jagal, ini kulit daripada nggak kepake, sini saya minta dah, ambil. Boleh. Tapi bayar. Nah, itu yang nggak boleh Pak. Cuman kalau jagal sudah ngambil terus bilang, kayaknya kipas angin kurang nih. Sini dah saya sedekah. Boleh nggak Pak? Ya, dia mau sedekah boleh. Gitu. Dia dapat jatah terus dia mau sedekah buat masjid, buat apa. Tapi itu bukan transaksional. Bukan jual kulit, bayar duitnya buat kita gitu enggak. Baik Kiai, ini ada 20 pertanyaan Kiai. Mantap lah. Sampai asar gitu ya. Enggak Kiai. Dua lagi Kiai. Dua lagi. Nanti teman-teman yang mau bertanya. Berapa persen hak panitia Kiai untuk menerima upah dari penyelenggaraan kurban Kiai? Gini Pak, panitia itu sebenarnya kan capek Pak ya. Dari jauh-jauh hari dia udah bikin pengumuman, dia ngumumin, dia pokoknya puyeng dah gitu kan. Boleh nggak sih panitia itu dapat bayaran atau upah? Boleh. Terlalu amat sangat boleh sekali lah deh dong. Boleh Pak. Orang dia capek, ya kan? Tapi gini Pak, sumber uangnya dari mana? Nah, itu yang jadi masalah. Kalau ngomongin panitia zakat, amil zakat kan boleh nih ya, dibayar gitu kan. Dari mana? Dari setoran zakat. Orang nyetor zakat, panitia berhak 1/8. Karena emang resmi Pak disebutin di Al-Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. 1/8 dia punya. Jadi ibarat kata nih ambil zakat, ngumpulin duit masyarakat, zakat nih Pak ya. Terkumpul 8M, udah pasti Pak, 1M itu jatah panitia, jatah amil. Resmi itu Pak, sah. Nah, masalahnya kalau kurban. Kurban ini hewan yang oleh pemiliknya sebenarnya bukan diserahkan kepada panitia. Enggak. Hewan kurban itu diserahkan kepada siapa? Pada siapa Pak? Pada Allah. Kita waktu mau nyembelih nih Pak, ngomongnya gini. Hadhil udhiyah, ya kan? Hewan udhiyah ini, ya kan? Nuhdiha ilaika ya Allah. Minka wa ilaika ya Allah. Ini rezeki datang darimu ya Allah. Aku persembahkan kembali untukmu ya Allah. Fataqabbalha ya Allah. Terimalah ini ya Allah. Yang nerima hewan kurban kita bukan panitia Pak. Bukan. Allah. Gitu Pak. Jadi hewan ini milik panitia apa milik Allah? Milik Allah. Nah panitia ngapain? Panitia gini.
Harusnya kan saya udah serahin sama Allah. Kata Allah, ya udah sembelih. Saya harusnya nyembelih nih Pak, tapi lahan kagak ada, tempat kagak ada, motong kagak bisa. Ada panitia. Tolong sembelihin dong. Gitu doang Pak panitia itu. Tolong sembelihin dong, sembelihin. Jadi tidak ada istilah hewan kurban diserahkan kepada panitia itu enggak. Itu milik Allah. Kalaupun diserahkan, maksudnya gini Pak, saya punya mobil nih, hujan Pak, kotor, cuci sendiri Pak harusnya. Cuman karena saya malas cuci sendiri, carilah tukang cuci mobil Pak, ya kan? Car wash. Ya kata tukang car wash, Pak mobilnya parkir sini, ini kuncinya lu benerin dah situ. Kita nongkrong Pak, minum kopi aja gitu kan. Kita serahin mobil, kira-kira boleh nggak sama dia dipakai ngider-ngider Pak? Ya nggak boleh lah, mobil saya, lu kerjaan lu cuci aja udah selesai. Gitu, kita tidak menyerahkan mobil kita sama tukang car wash. Dia kita suruh lu cuciin. Ya kalau emang cuma mindah-mindahin, udah lu pindahin dah situ lah, ini kuncinya lu benerin situ, ya kan? Kalau perlu saya pulang dulu, ntar kalau udah saya ditelepon saya balik lagi ambil, kan gitu. Ya numpang tolong cuciin doang Pak, gitu. Kita tidak menyerahkan mobil kita kepada car wash. Sama kita parkir nih Pak, kan kang parkir tuh. Kata yang jaga parkir, Pak kuncinya tinggal aja sini Pak, nih takutnya ntar orang pada keluar-keluar. Ya bahasa kerennya valet gitu ya. Nah tukang valet itu Pak, dia bukan pemilik mobil, kita nggak nyerahin mobil kita sama dia, tolong parkirin, gitu doang. Nah kalau kita mau keluar, sini mana mobil saya, gitu Pak. Nah tukang panitia nih Pak, itu kerjaannya gitu. Bapak mau minta tolong disembelihin, sini saya sembelihin. Mau diapain lagi nih Pak? Tolong bagiin si ano nah gitu. Sebenarnya Pak, yang punya hak untuk membagikan kepada siapa, itu yang punya daging, itu seperti yang punya hewan, bukan panitia, gitu. Cuman karena udah kebiasaan, gue nggak mau pusing, udah serahin aja panitia semua, biar dia yang ngatur, gitu Pak. Karena udah kebiasaan gitu, panitia ngelunjak Pak jadinya, seolah-olah tuh daging, tuh kambing punya dia. Padahal mah akadnya nggak begitu harusnya. Tolong sembelihin, tolong bagiin, tolong bagi-bagi sekian. Saya pengen bagiin ke si A, si B, si C. Lu kerjain. Nah atas semua jasamu itu, nih duitnya. Tapi jangan ngambil dari dagingnya ya, jangan ngambil dari hewan. Ini udah punya Allah. Anda tidak punya hak di situ sebagai upah. Tapi kalau sebagai, kita kan orang Islam Pak, kita tetangga, saudara, saya mau makan boleh nggak? Makan, silakan. Tapi jangan sebagai istilahnya pembayaran. Nah untuk membayar jasa panitia, orang yang kurban itulah yang harus ngeluarin dana tersendiri. Cuciin mobil saya, baik Pak, berapa duit? Gak usah bayar Pak, cuman spion 2 hilang gitu. Ya kagak bisa. Ban serep hilang Pak, nggak bisa. Lu nyuci, ngapain ngambil ban serep gitu, ya kan? Tinggal bilang berapa duit harganya, gocap, bayar gocap. Spion hilang 2, bagaimana urusannya? Nggak bisa, gitu Pak. Jadi tugasnya dia ngerjain apa yang diperintah oleh yang punya kambing. Itu panitia. Jangan panitia ngelunjak, merasa yang punya, yang berhak. Enggak, tidak. Panitia tidak pernah diberikan hak untuk memiliki, gitu kan? Makanya panitia tidak boleh jual, Pak. Orang bukan punya dia. Saya nitip mobil, tolong cuciin. Ntar sore saya ambil, begitu saya balik, mana mobil saya? Udah laku Pak, dijual. Enak aja lo main jual-jual mobil gua. Nggak bisa Pak. Dia bukan orang yang berhak untuk menjual mobil, karena tugasnya adalah nyuci, bukannya jual, gitu. Siap Kiai. Ini fenomena di masyarakat juga nih ada nih Kiai ini. Bolehkah berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal Kiai? Ini banyak di masyarakat pertanyaan ini Kiai. Silakan Kiai. Gini, bolehkah berkorban untuk, kan gitu ya Pak? Kalau dibilang berkorban untuk, itu yang diperuntukkan tuh kambingnya apa pahala? Kan pahalanya kan? Pahalanya. Yang korban siapa? Yang korban saya lah. Duitnya duit saya. Yang beli kambing saya. Yang nyembelih juga saya. Saya yang kurban. Oke? Kalau orang tua saya kan udah meninggal, ngapain dia suruh nyembelih kambing? Kalaupun dia datang Pak Bogolok itu kok kabur pulang. Hidup lagi tuh orang. Kan gitu. Nah, yang kurban saya. Tapi karena saya kurban kepada Allah, ya Allah terimalah, gitu kan. Maka saya mohon ya Allah, khusus hewan kurban yang satu ini,
pahalanya tolong dikirimkan kepada bapak saya yang udah di alam barzah sana. Bisa nggak? Bisa nggak? Ya bisa lah, kenapa jadi nggak bisa gitu loh. Nah itu jenazah Pak kita sholatin, itu Pak dia girang disolatin. Makin banyak yang sholatin makin girang, makin dikit makin kesel. Kalau nggak ada yang nyolatin dia ngamuk, enak aja lu gua kagak disolatin ataupun gitu. Ya kan? Jadi orang yang sudah meninggal bisa nggak kita kirimin pahala? Bisa. Nah kalau kita bilang yuk kita bacain Fatihah, Al-Fatihah, itu kan pahalanya kita kirim buat orang yang udah meninggal. Bisa kan? Bisa. Ya kan? Haji bisa, kita orangnya udah meninggal, kita haji selalu kita bilang ya Allah pahala hajinya buat dia. Nah kita korban pahala hajinya buat dia bisa banget ya kan. Cuman memang dalam secara bahasa kita nih Pak, kesannya seolah-olah saya korban atas nama bapak saya yang sudah meninggal, seolah-olah yang korban bapak saya. Enggak sih sebenarnya, yang korban tetap saya, pahalanya buat orang tua saya, kan gitu sebenarnya kan. Jatuh-jatuhnya sebenarnya sih sama aja Pak. Apakah dia yang korban atau dia cuma dapat hasilnya doang, kan sama aja. Ya kan? Pak, mau nggak Bapak nanti di akhirat tiap tahun dapat pahala orang korban Pak? Bapak nggak korban, nggak jembeli, nggak keluar duit. Cuman anak nih baik-baik semua, tiap tahun kita dikorbanin. Dikorbanin itu maksudnya dikirimin pahala kurban. Ya kan? Lagi asik-asik gitu di alam barzah tiba-tiba paket. Datang tuh paket gitu kan, seneng lah kita kan, boleh ya boleh lah. Kita yang beribadah, kita kan ibadah maliyah nih Pak, kita beribadah pakai duit kita nyembelih, kita dapat pahala. Cuman kita bilang gini doang, ya Allah pahalanya kirimin dong pada bapak saya, banyak tuh jasanya sama saya, kirimin. Nyampe lah, kenapa jadi kagak nyampe gitu ya kan. Boleh secara bahasa mungkin ya kritiknya cuma gitu doang. Kita sering menggunakan kata-kata kurban untuk orang tua. Sebenarnya tinggal dilengkapin. Kurban yang pahalanya dikirimin ke orang tua. Bener kan? Iya. Oke. Baik, teman-teman ada yang ingin bertanya? Tadi udah ada yang nunjuk-nunjuk. Silakan. Yang lain juga boleh bertanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya pernah belajar ini karena waktu itu ada sanatnya, yaitu ditanya usianya. Kalau kambing, misalkan Saudi, kalau domba Saudi, apakah itu benar seperti itu? Yang ini kan? Ya jadi gini Pak. Jadi kurban itu bukan yang penting makan daging, ya kan? Sebenarnya kalau ngomongin enak sih Pak ya, kambing yang paling enak tuh yang umurnya di bawah 5 bulan. Balipul. Ya, balipul. Kalau ngomong enaknya Pak, ya kan? Ketimbang kambing bandot, udah tua Pak, keras. Kita makan satenya kayak sendal jepit, kagak bisa dikunyah gitu kan? Kalau ngomong tentang makanannya. Tapi balik lagi Pak, ibadah kurban itu sebenarnya intinya bukan pada makan dagingnya, bukan, tapi pada pengorbanannya. Sehingga semakin gede hewannya, semakin bagus, semakin gede pahalanya gitu Pak. Nah dulu Nabi Ibrahim itu Pak, kan yang disuruh sembelih malah bukan kambing, kan anaknya kan, itu kan berharga banget. Anak susah-susah nyarinya, sampai kawin 2 kali Pak. Nabi Ibrahim itu kan yang pertama belum dapat anak, kawin kedua baru dapat, ya kan? Disuruh sembelih, kan berarti pengorbanannya gede. Nah Allah ganti tuh dengan kambing yang gemuk gitu. Nah waktu itu Pak, sebenarnya Nabi Ibrahim itu kalau Bapak tahu ya, setelah dia nyembelih itu dia nggak bagi-bagi Pak dagingnya, karena nah ada yang tahu nggak Pak? Kenapa Nabi Ibrahim habis nyembelih itu kagak bagi-bagiin kupon? Kira-kira kenapa Pak sebabnya? Kenapa Nabi Ibrahim tidak bagi-bagiin dagingnya? Karena pada saat itu, di zaman Nabi Ibrahim, hukum makan daging kurban itu haram. Tidak boleh. Nah, Bapak bayangin, hanya di zaman Nabi Muhammad saja, daripada cuma dibuang, lu pada makan aja dah, gitu. Tapi intinya bukan makannya, intinya adalah nyembelihnya. Nah kalau inti nyembelihnya
Maka sesuai dengan pertanyaan itu, semakin bagus hewannya, semakin mantap pahalanya. Kalau kurban jangan yang kecil-kecil gitu Pak. Nah kayak kucing. Kalau sapi nih Pak, yang murah Pak, kalau kita lihat dari belakang tuh teplek gitu pakai triplek gitu kan. Ya, ini sapi belum akil balik udah mau disembelih gitu Pak, ya kan? Ini kurang bagus. Bahkan sampai para ulama bikin batasan tadi. Yang kecil-kecil jangan disembelih dulu, biarin aja digemuk dulu. Namanya ini persembahan, kita syukur sama Allah. Ngasihnya tuh yang cakep, itu hadiah. Ngasih hadiah yang butut kayak gitu, ngasih hadiah yang cakep gitu. Yang paling cakep hewan yang paling ada yang paling mahal, nah itu Pak. Makanya tadi saya bilang, kambing jangan yang 2,5 gitu Pak. Ada sih kambing 2,5, tapi jalannya pincang, matanya picek. Istilah kata, ini kambing afkiran nih, dijual di pasar juga kagak laku. Masa yang kayak gitu kita jadiin persembahan buat Allah, lu kok nggak menghargai Allah banget tuh, gitu kan Pak. Jadi kasihlah yang paling bagus. Namanya kita istilahnya ingin menjamu Allah, maka yang kita berikan pada Allah itu harus yang terbaik gitu. Tapi kan ada orang gini Pak, iya sih, tapi kan saya nggak punya duit segitu, ini adanya cuma segini doang, ya daripada enggak. Nah makanya dibikin ambang batas bawah, ya kan? Kambing umur minimal sekian, sapi umur sekian, gitu-gitu kan. Walaupun umur sekian itu kan bisa beda-beda juga Pak, keadaan dan kondisinya. Kalau saya kasih contoh nih Pak, ngomongin ayam aja dulu yang gampang Pak. Ayam antara ayam negeri dengan ayam kampung beda umur ya Pak. Itu bisa jadi gedean ayam negeri Pak. Ayam negeri Pak, tetes dari telurnya yang negeri nih Pak, yang broiler ya. Umur 35 hari, gua gede Pak badannya Pak. Kalau dilempengin terus sampai 40, bongsor tuh Pak. Ya kan? Padahal tuh ayam sebenarnya Pak, kalau ukuran ayam kampung tuh masih piyik Pak. Tahu ayam piyik nggak tuh? Yang segini Pak. Kalau ayam kampung Pak. Cuman karena dia didesain dengan rekayasa genetika gitu ya, dikasih obat, dikasih makanan, dikasih apa segala macam, melempung Pak dia Pak. Padahal dia ayam kecil tuh Pak, cuman dibikin gemuk Pak. Nah saya tanya, yang kita makan sehari-hari itu ayam kampung apa ayam negeri Pak? Ayam kampung sebenarnya, bukan ayam kampung, ayam negeri, ya kan? Yang umurnya baru 35 hari Pak itu, baru 35 hari, belum cukup umur sebenarnya. Kalau ngomongnya di zaman Nabi, tapi dengan teknologi yang hebat sekarang, umur nggak masalah. Kita bisa pelembungin nih ayam segede gitu Pak. Sampai ada Pak, saya pernah ketemu nih, ada peternak ayam negeri, itu ayam dibiarin gede Pak, sampai 2 bulan Pak. Sampai dia ngangkat badannya sendiri nggak kuat Pak. Saking gempalnya tuh ayam gitu Pak. Lama-lama dia mati sendiri, kesedak sama makanannya. Dan ayam negeri Pak, karena dia ayam masih awam, masih kecil ya, dia nggak tahu ada bahaya, ada apa. Bahkan kalau dilepas di tanah, di kebun, dia nggak bisa nyari makan sendiri Pak. Ntar dia mati aja sendiri, begitu kan? Ayam oon gitu, ya kan? Nah, tapi kalau kita ngomongin dari segi dagingnya, nah banyak itu Pak. Makanya Bapak kalau kita dulu belajar bahasa Inggris, kalau ayam itu dalam bahasa Inggris apa Pak? Chicken. Kalau anak ayam? Anak chicken. Nah, kalau ayamnya? Chicken. Enggak, kalau ayamnya kan hen gitu ya, hen. Tapi kalau anak ayam kan chicken. Chicken tuh anak ayam Pak. Bahasa kitanya ayam piyik sebenarnya. Kenapa yang dijual chicken? Bongsor itu ayam. Tuh, ayam bongsor Pak, ya kan gitu. Nah, saya nggak tahu. Kalau di kambing, di sapi, bisa gitu juga apa enggak? Bisa Pak sebenarnya, penggemukan. Jadi tuh sapi memang belum lama umurnya, masih muda. Cuman badannya ngalah-ngalahin badak Pak, saking gedenya gitu. Nah, pertanyaannya sekarang. Ini kita ngomongin umur apa ngomongin ukuran? Nah, karena di zaman Nabi itu kalau umur identik dengan ukuran. Makin tua makin gede, makin muda makin kecil. Zaman Nabi. Tapi kalau dalam pandangan saya Pak, bukan masalah umur, ukuran. Nah gitu. Ukurannya gede, timbangannya berat dan sebagainya walaupun masih muda. Itu salah satu keuntungannya tadi Pak, dagingnya enak jadinya. Ya kan? Dagingnya jadi istilah kata jadi daging wagyu. Nah gitu Pak, ya kan?
Itu teknologi sih zaman sekarang. Jadi bukan masalah usia sebenarnya, tapi masalah bentuk, tampilan, ukuran. Gitu. Baik, Kiai. Ada 5 menit lagi. Barangkali ada teman-teman yang akan bertanya. Kalau tidak ada, lanjut ke ini aja, ke doa langsung Pak Kiai. Baik, mari kita tutup sama-sama dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara kita kali ini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.